DPR lagi lucu-lucunya sekarang ya, banyak konten viral mengenai DPR. Ada banyak kerusakan politik zamannya Jokowi. Gak ada musuh politik tuh jadi menteri itu nggak ada. Terus dibungkus dengan nama rekonsiliasi Indonesia. Nggak ada rekonsiliasi Indonesia apa? Itu kan cuman slogan aja. Prakteknya ya bagi-bagi, Bos. DPR lagi lucu-lucunya sekarang ya, banyak konten viral mengenai DPR, dari kasus kenaikan gaji, jatah beras, tunjangan rumah, dan joget-joget. Nah ini mau mulai dari mana? Sampai bingung nih Bang nih. Nah kalau Bang Aris sendiri gimana lihat keadaan sekarang nih? Ini kan pemerintahan baru ya. Ya. Pemerintahan baru itu harus ada, bahasa gampangnya, harus ada rasa yang berbeda. Ya. Apalagi hampirnya atau nyaris sepakat bahwa di masa zaman pemerintahan Jokowi, suara-suara dari orang-orang yang dulu mendukung, suara-suara dari kelas menengah ke bawah, itu kalau belakangan makin hari makin menunjukkan bahwa Jokowi ini gagal, ya kan? Maksudnya baru keluar sekarang? Ya makin hari biasanya ya itu apa namanya, kegenitan dan kecurangan publik lah. Dulu dukung, lucu nih Jokowi nih, SMK nih, ya kan. Singkatnya seperti itu, terus didukung, terus lama-lama mulai ngerasakan bahwa oh ini cuman cari gorong-gorong doang, ya kan, nyari gimmick di media, apa namanya, kayak gitu-gitu aja. Lama-lama orang mulai kena apa namanya, berasa bahwa ini ngeprank aja lah nih Presiden Jokowi waktu itu. Ya. Kelihatan misalnya dalam pelantikan Jokowi yang pertama dan pelantikan yang kedua kan berbeda. Di pelantikan di Jokowi yang kedua suasananya kan mencekam, ya kan, aparat keamanan di mana-mana. Gitu. Kalau yang pertama kan dulu orang masih 0-0 nih, 0-0 nih lihat Jokowi nih. Nah belakangan kan makin otoritarian lah ya, makin tidak demokratis, makin tidak humanis, makin kelihatan menguntungin kelompoknya aja. Nah begitu ganti ke Prabowo, sebenarnya ini masa-masa di mana pemerintahan baru, meskipun Prabowo itu lahir dari proses rahim yang sama, rahim politik rejimnya Jokowi, tapi Prabowo itu tidak ada kaitan, tidak ada pertautan ideologis dengan Jokowi. Taunya dari mana Bang? Ya Jokowi nggak punya partai, ya kan, sama PDIP ditinggalin. Jokowi juga tidak merepresentasikan ideologi PDIP, sementara Prabowo membidani Gerindra, jagain Gerindra. Artinya nggak ada tautan ideologis antara Jokowi dengan Prabowo. Tapi emang kelihatan betul itu pertautan politis atau pertautan interest. Kira-kira Jokowi mau nitip nasib ke siapa waktu itu? Ganjar, Bowo, atau Anies? Kira-kira kan begitu. Yang dipilihlah tuh Bowo. Tapi senang atau tidak senang, karena mereka bukan dari satu proses politik yang sama, ya Jokowi ini pasti ditinggalin. Meskipun Prabowo-nya teriak-teriak hidup Jokowi, ya kan, itu kan cuma soal kesopan santunan orang-orang di atas saja. Tapi kepentingan orang-orang di bawahnya kan berbeda. Nah, yang di zamannya Prabowo, yang dulu menderita, dipidanakan, dikejar-kejar, dimusuhin di zaman Jokowi, ya sekarang kan merasakan ini waktunya gue lah, ya kan, ini saatnya gue lah, kira-kira begitu. Dan atau dia mau bilang ini bukan saatnya gue, tapi lu cukup, ya kan? Kelompok lu Jokowi udah cukup lah, minggir lah, geser lah. Nah, apalagi sekarang publik juga udah mulai makin muncul, makin rame, makin seru, menuntut pertanggungjawaban kesalahan-kesalahan di zaman Jokowi. Jadi residu-residu zaman dulu nih lagi. Iya, nah jadi kalau balik ke pertanyaan Om Ari tadi, sekarang nih gimana DPR? Ya sebetulnya kita kalau ngomong yang asik gitu ya, yang gue tuh suka apa namanya, adrenalin gue tuh agak naik, agak seru gitu. Kalau ngelihat nih apa yang mesti diperbaiki, kira-kira begitu. Nah itu kesempatan itu ada di Prabowo. Meskipun Prabowo juga melakukan, meskipun dia tidak menuding Jokowi, kesalahan Jokowi. Di hari-hari awal Prabowo jadi presiden,
Prabowo membatalkan di awal tahun ya kenaikan pajak yang diputuskan di zaman Jokowi. Dibatalkan kan? Dibatalin ya, benar. Dibatalin. Prabowo hadir di peringatan buruh. Kita tahu kan bagaimana permusuhan kelompok buruh dengan Jokowi di hari-hari akhir. Misalnya Jumhur Hidayat, seorang Jumhur Hidayat ya, salah satu tokoh buruh di Indonesia. Dia dipenjarain justru sama rejim Jokowi. Oke. Tapi waktu hari buruh kemarin justru dia ada di sampingnya Prabowo. Bahasa komunikasinya jelas kalau beda. Jadi cuman satu hal yang nggak ada dalam soal Jokowi Prabowo hari ini, bahwa Prabowo tidak ada aja sesi di mana Prabowo di bulan-bulan terakhir ini nunjuk mukanya Jokowi. Tapi sebetulnya di bawah ini sebetulnya proses ngilangin kerak ya. Kalau di toilet itu kita ngilangin kerak itu sedang terjadi. Yang benar. Ya. Oh, berarti kayak kasus-kasus kayak Tom Lembong misalnya ya, atau kasus. Kalau gua ngebacanya nih ya, kasus Tom Lembong itu abolisi memang ya dikasih abolisi secara hukum, matematika hukumnya nggak tepat, ya kan? Tapi nggak dikasih juga nggak tepat, karena ya kita publik tahu lah nih kasus politik. Bukan kasus politik aja, nggak ada materi pidananya, dipaksa, diadain. Jadi itu cuman kayak ada sandiwara persidangan aja. Ya sandiwara kan? Tapi orang kan nonton nih, ayo apa nih, rampoknya berapa nih, nggak ketahuan juga, buktinya nggak ada. Nah jadi ya sama-sama tahu, Prabowo mungkin ada yang ngasih tahu ke dia lagi, mungkin ya gitu ya, prap ya kan. Nggak gitu manggilnya juga. Kan orang biasanya iya. Kita cari yang beda ya. Untung mau tahu ya. Benar. Jadi anti mainstream ya. Anti mainstream, prap ya kan? Mungkin yang lebih senior. Tuh nggak begitulah kasusnya. Nah, jadi ya mungkin ya udahlah, model orang kayak Prabowo, gue ini nggak ngerti ya, gue nggak kenal juga sama dia kan. Cuman ya mungkin dia pikir-pikir udahlah yang cepet-cepet aja lah beres gitu. Nah, itu menyangkut popularitas juga nggak itu ngelakuin itu? Ya pasti antara apakah itu menjadi motivasi ataukah itu akibat, popularitas ada. Apakah dia mau cari popularitas? Dugaan gue kelompoknya tahu bahwa ini akan lebih seksi, akan ngepop. Oh, oke. Tapi kayaknya sih enggak lah, karena memang isunya rame kan di bawah itu. Nah itu situasinya kayak gitu. Nah balik ke soal DPR hari ini. Ya DPR itu sebaiknya gunakanlah isi kepalanya, tenaganya, ya kan, kapasitasnya untuk mensupport perubahan rejim ini. Ya. Jadi ini ya. Meskipun ini kan beberapa orang ya, ada siapa Eko DJ itu ya. Lagi nge-DJ, Mas Eko lagi nge-DJ waktu itu kan. Eko DJ PAN ya, Partai Artis Nasional. Asik, kan banyak artis di situ. Ada lagi siapa tuh? Anggota DPR dari Jawa Timur yang minta gerbong rokok di kereta, ya kan. Menurut saya ini menunjukkan, orang-orang ini menunjukkan bahwa saya mengasumsikan orang-orang ini seharusnya punya kapasitas ya. Tapi paling tidak saya sampai di titik itu saya mau bilang bahwa mereka tidak menggunakan waktu mereka untuk kepentingan publik. Kalau mereka bilang dia kalau nge-DJ untuk menghibur, publik nggak dihibur. Kalau publik mau cari hiburan, dia pergi ke acaranya Om Ari atau pergi ke acaranya teman-teman komika, ya kan? Atau dia nonton festival apa? Nggak butuh hiburan. Nah, jadi sudah pasti motifnya cacat. Ada kecacatan motif bagi seorang anggota DPR bikin setting konten gitu. Kalau dia mau kasih informasi produknya dia. Sebagai anggota DPR dari kualitas yang seperti ini menghasilkan apa? Jangan dia menggunakan waktu untuk ngelobi pejabat di perkereta apian minta gerbong untuk merokok. Iya kan? Dia kan bukan dipilih sama perokok, meskipun yang nyoblos dia juga mungkin ada yang merokok. Ya kan? Si siapa itu namanya itu. Nah, ada lagi yang minta tunjangan perumahan ya. Iya, 50 juta. Iya, dengan cara ngomongin angka tapi nggak pakai matematika.
Dia ngitungnya sehari 3 juta. 3 juta. Oh, itu yang gaji 3 juta. Kontrak 3 juta per bulan. Kali aja 28 gitu. Iya. Jadi gimana cara berpikirnya? Gitu. Jadi ada banyak orang ternyata yang belum selesai untuk mewakili orang lain. Dirinya aja nggak kelihatan belum selesai. Iya. Meskipun kita tahu ya di dalam DPR itu banyak yang bagus loh. Tentunya. Saya tahu lah, tapi nggak Ahmad Dhani lah. Dapat dengan Mas Ahmad Dhani. Banyak yang bagus, yang memang teruji. Jadi saya orangnya melihat kalau pejabat publik itu dari prosesnya dia, skillnya dia, sama visinya dia. Kalau visi bisa dibikin di ChatGPT. Iya, bisa jadi. Ke Google atau engine searching lain bisa kita susun. Tinggal dipoles. Buatkan saya visi misi siapa gitu untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia selama 100 tahun. Bisa dibikinin. Tapi kalau skill, kalau pengalaman, keberpihakan, nggak bisa dibohongin. Integritas itu ada di dua ini, Om Ari. Ya. Bukan di soal dia ngorganisir suara. Orang suara sekarang konsultan coblos banyak kok. Ya. Asal ada duit, you maunya apa, jadi nih barang. Bisa dibeli tuh. Tinggal datang ketemu sama si pimpinan sosial siapa di sini, suwon di sini, ketemu sini, entar dibawa, selesai. Tapi kalau misalnya pengalaman, skill itu nggak bisa dibohongin. Nah di DPR ada beberapa, meskipun beberapa juga hilang. Banyakan mana yang bagus? Orang kayak Adian tuh, meskipun saya sendiri punya pengalaman berbeda perdebatan, orang ini otentik, ya kan? Teruji, misalnya orang kayak gitu. Dulu ada teman saya namanya Taufik Basari nggak kepilih lagi. Orang kayak gini nggak kepilih, ini masyarakat juga kadang-kadang gimana sih, ya kan? Nah, Taufik Basari itu bagus. Nah ini orang-orang otentik. Punya rekam jejak, punya skill, dan bertarung gitu di dalam. Dia pakai energi itu untuk kepentingan-kepentingan sebagai anggota parlemen. Nah, kalau ada yang mau belain, boleh dong. Orang seperti Eko Patrio itu nge-DJ, ya boleh, tapi jangan di gedung DPR dong. Jangan mengkapitalisasi gua anggota DPR tuh terus nge-DJ sama, itu kan ikut-ikut joget kan gak enak aja sama dia. Ya, bahasa komunikasinya kurang apik aja kan. Kurang apik. Padahal dia kalau ngelawak lucu. Iya kan? Pas jadi politisi nggak lucu. Gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan, berarti narasi bubarkan DPR nggak setuju nih Bang Haris? Begini, saya nggak setuju. Nggak setuju. Tapi saya punya penjelasan. Apa tuh? Kita harus mengkritik DPR. Saya urusan sama DPR dari 20 tahun lalu. Pekerjaan saya banyak yang urusan sama DPR. Saya demo tuh DPR, saya terobos DPR, saya masukin surat, saya kirimin surat. Udah banyak lah hal-hal begitu. Tapi saya nggak sempat kepikiran tuh bubarin DPR. Ya, tapi saya setuju juga sama omongan Gus Dur, DPR ini kayak taman kanak-kanak gitu segala macam. Tapi gini, dalam pendekatan konstitusi, ya kita memang harus punya DPR. Tapi dalam soal pendekatan operasional, memang ini ya harus direvisi. Harus direvisi. Revisi orang-orang gitu. Harus direvisi ya, bahasanya itu ya. Diingatkan. Ya, sebenarnya lucu ya, mereka ini kan wakil kita. Ya. Tapi kok jadi kita kayak ya, secara bahasa komunikasi yang keluar dari tokoh-tokohnya justru tidak merepresentasikan, mewakili kan begitu yang jadi yang sekarang yang keluhkan masyarakat nih kan. Bagaimana misalnya gini, contoh dari per item misalnya gaji harian 3 juta gitu misalnya nih. Kalau bagi Bang Haris udah pantas belum? Tergantung produknya ya, tanggung jawab sama produknya. Gitu. Ada yang orang-orang tertentu menurut saya nggak cocok. Ada orang-orang tertentu cocok. Contohnya gimana? Ada anggota DPR yang cuma datang, hadir, setuju, pulang. Terus nunggu kunjungan ke lapangan tuh dapat bayaran gede. Pertanyaan kita kan produknya apa? Mereka suka kalau saya ajak diskusi atau saya coba cari tahu, mereka bilang ya ada produknya. Ya tapi mana barangnya, gunanya buat publik mana? Atau paling tidak dikomunikasikan ke publiknya seperti apa? Gitu. Ini kan menariknya gini. Ini soal komunikasi juga agak
masalah. Habis zaman sekarang ya nggak ada sesuatu yang nggak ada kontennya kan gitu. Jadi semua tuh, jadi semua hal tuh seperti konten, termasuk statement keliru juga jadi sebuah konten lucu gitu kan. Ya kadang juga ada statement yang benar, tapi dipotong jadi akhirnya diviralin. Segitu. Misalnya harian 3 juta, ya kan? Berarti kalau per sebulan masyarakat ngitung nih 100 juta. Berasnya 12 juta. Gitu. Berarti kan kalau dihitung ada juga tuh influencer yang ngitung sampai berarti 1 ton tuh keluarga makannya gitu kan. Sebulan gitu. Ditambah tunjangan rumah 50 juta per bulan. Kemudian tunjangan kendaraan juga ada ya? Ada. Tunjangan kendaraan gitu. Nah, pertunjangannya aja udah 200 jutaan sendiri di luar gaji. Hadir di meeting, perjalanan dinas juga dapat. Mbak gede kok. Sampai ada juga belum disanguin kalau sama pihak ketiga. Itu udah nggak ada, itu nggak ada tulisannya kan? Nah, kalau itu saya punya banyak ceritanya. Sampai ada yang sampai beli rumah di mana, yang rumah benar. di mana, ada lah. Disanguinnya masih gitu? Enggak, maksudnya mereka dapat ini terus belanja apa? Iya. Di TikTok tuh ada yang dia sebagai asisten anggota DPR gitu. Kemudian nanti saya putar videonya, dibilang per bulan itu majikan dapat 3 miliar katanya gitu. Iya. Tapi nggak tahu apakah ini dari gaji jadi pokok atau memang sampingannya atau bisnisnya, usahanya, atau juga mungkin semuanya. Itu sampai segitu? Ya artinya begini, memang ada kan begini, anggota DPR dia jadi punya kesempatan untuk tahu di bidangnya dia, di sektor dia, di komisi berapa itu. Jadi kan begini Om Ari, ini DPR duduk di komisi berapa, punya mitra pemerintah atau daerah, KL kita sebut lah, kementerian, lembaga atau daerah, pemerintahan daerah. Mereka kan punya alokasi budget di APBN. Nah, cuman penyusunan undang-undang APBN itu kan duduk. Nah, ada namanya Badan Anggaran. Itu kunci, Pak. Badan Anggaran itu kunci. Siapa yang berkuasa di Badan Anggaran? Gitu. Nah, ini nggak banyak orang bahas. Coba dong bahas, Bang. Ini kita lagi bahas. Iya. Kita buka satu namanya Badan Anggaran. Di Badan Anggaran itu disitulah ya kan, kalau ada meja begini, you main ini, you dorong ini segala macam. Alokasinya berapa? Triliunan kita di APBN kan meningkat. Seneng nggak seneng ya. Mau surplus maupun defisit tetap naik terus. Itu satu hal. Yang banyak orang cuma suka lihat itu kan kadang-kadang angkanya naik apa turun. Tapi sebetulnya tabungan negara ini ada berapa? Ya kan? Atau ada duit dari tahun lalu yang belum dipakai itu ada berapa? Yang ada penyerapannya, yang belum banyak, Pak. Di Indonesia ini lucu ya. Banyak duit nggak habis dipakai, tapi yang dipakai aja dikorupsi. Bisa dibayangin nggak? Ya. You punya 4.000 triliun. Oke. Tahun lalu ternyata si kabupaten ini pernah lah tuh siapa nih, Menteri Dalam Negeri Tito nih bilang nih, ini nggak diserap. Sri Mulyani juga pernah ngomong nih, ini nggak diserap segala macam. Oke. Jadi yang dialokasikan misalnya nih 4.000 triliun, itu ternyata tahun lalu nggak habis dipakai. Ya. Tapi juga KPK, BPK suka bilang bahwa ini ada pemborosan di sini, atau KPK bilang nih ada korupsi segini. Jadi ada yang tersisa, terus yang terpakai pun dikorupsi. Makanya banyak hal nggak terurus di negeri ini. Berarti sebenarnya kebutuhannya juga nggak segitu berarti per wilayah itu ya? Jangan-jangan butuh lebih kita, rakyat kita. Cuman nggak ada pejabat yang bisa deliver, baik secara skill dari sisi agenda maupun dari sisi skill agenda maupun dari sisi niat jahat. Ya kan? Amanah atau enggak dari situ? Ternyata dia nggak bisa, dia nggak punya skill. Ternyata dia nggak sempet 365 hari menyerap itu. Ternyata dia nggak punya tim untuk mengalokasikan itu. Atau ternyata memang tim yang menyerap itu korup atau stupidly korup. Ada kan stupidly korup, dia nggak niat korup tapi jadi korup. Jadi korup karena nggak bisa itu. Karena terlalu rumit pembuktian apa semua segala macam. Jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, balik dulu saya tadi soal agenda Badan Anggaran tadi. Nah, itu ada penguasa-penguasanya. Nah, makanya kita suka denger tuh partai ini main bidang ini. Berarti ini udah tahu sama tahu semua dong tuh. Tahu sama tahu lah, Bos. Posisinya. Makanya jangan nge-YouTube aja, sekali-sekali jadi anggota DPR. Gitu. Jadi gini ya, kalau bayangan gue, kalau emang di posisi itu, ini lahan becek lah ya ibaratnya ya.
ketika kemudian tahu sama tahu bahwa bukan becek ini bos. Apa tuh? Lumpur. Oh bukan becek lagi ya. Kan orang jadi posisi satu tahu sama tahu. Jadi siapapun itu bisa, misalnya suatu saat ada peperangan politik, quote unquote nih, bisa dong memudahkan memperkarakan seorang yang pernah ada di politik. Bisa. Gue pernah ngobrol berapa kali ya sama orang-orang dari pemerintahan di level menengah ke bawah. Dia bilang begini nih, Bang, kita ini kan kena Om Pimpa aja. Om Pimpa siapa yang kena diperiksa kena. Karena semua orang yang ngelola anggaran ini punya potensi dituduh korupsi, penyalahgunaan anggaran. Karena begitu jelimetnya. Misalnya gini, ngejalanin sesuai perintah aja bisa dipidanakan korupsi kan? Bisa. Kayak contoh Tom Lembong misalnya kan? Iya. Ngejalanin aja nih bisa. Apalagi yang sebenarnya kalau kasus Tom Lembong itu terlalu kasar. Karena nggak ada bahan, dicarilah argumentasi menjalankan perintah. Di kasus Tom Lembong itu nggak salah pakai kasusnya, dan salah ya mungkin kalau gue bilang salah orang terlalu berlebihan, seolah-olah Tom Lembong nggak nggak ada kesalahannya gitu. Tapi menggunakan kasus yang sebenarnya normal-normal aja, itu kan kerjaan normalnya Tom Lembong, seorang Menteri Perdagangan. Iya. Itu dipaksain gitu, ngawur lah itu. Mesti cari aja kasus Tom Lembong buang korek kuping sembarangan, itu aja. Yang di luar itu ya. Iya. Jadi, maksudnya kayak gitu. Tapi ini gue juga nggak paham lah ya. Tapi gue mau balik dulu soal anggaran untuk nutup sebelum kita ke topik yang lain. Jadi, menurut gue masyarakat tuh harus ngawasin soal badan anggaran di DPR. Nah di situ memang diatur tuh. APBN kita kan 3, Om Ari. Untuk KL, Kementerian Lembaga, untuk daerah, dan untuk utang luar negeri. Nah, utang ini banyak orang ngomongin utang kita berapa, tapi yang disedot tiap tahun dari APBN untuk bayar utang. Iya. Yang utang siapa? Yang pakai duitnya siapa? Ya kan? Kok kita kebagian bayar utang? Beban untuk jadi nggak dapet apa? Jangan-jangan MBG kita mesti makan steak tiap hari. Cuman gara-gara harus bayar utang makan ampla. Ya ampla juga oke sih, cuman maksud gua bedanya kan kelasnya beda dong. Nah, gara-gara kayak gitu. Jadi 3 hal itu tuh APBN kita. Nah, jadi kalau sepertiga buat daerah, sepertiga bayar utang, sepertiga buat KL. Nah, ya kan? Emang kita udah kalah Pak dari matematikanya. Bukan cuma di perencanaan aja, di badan anggaran yang kita tertutup, nggak bisa ngakses. Ya serba kan? Gelap ya. Nah, ini gue jelasin nih gimana kita tertutupnya. Sekarang ambil satu yang daerah. Misalnya kita APBN kita itu taruh 4.500, sepertiga itu let's say 1.500. 1.500 triliun dibagi ke 38 provinsi. Oke? Mulai berpikir atau berapa ada tuh. Di tiap provinsi rata-rata ada berapa kabupaten? Let's say taruh masing-masing 8 sampai 10 kabupaten. Oke? Ya, pecah lagi. Di setiap kabupaten ada dinas. Dinas perumahan, dinas lingkungan hidup. Berapa dinas ya tuh satu? Ya. Taruhlah satu kabupaten masing-masing punya 20 dinas. Ya, oke. Oke? 20 dinas dikali 10 kabupaten dikali 38 provinsi, jumlahnya banyak banget kan? Iya, benar. Oke, balik lagi sekarang ke dinas. Masing-masing dinas punya program, let's say 1 tahun 20 program. Kaliin tadi itu semuanya ke 20. Oke? Iya. Sekarang siapa yang mau ngawasin duit itu semua? Ada nggak rakyat yang mau ngawasin item per item itu? Nggak ada transparansi ya komunikasi ke masyarakat. Kalau tanya sama Sri Mulyani ataupun sama Sri-Sri yang lain, pasti ada transparansi. Pasti ada. Ada. PDF-nya ada lah, kira-kira bahasanya begitu. Iya. Nggak yang dipublis gitu. Kita bisa minta BPK setempat namanya. Kantor BPK setempat, kita kirim surat, biasanya itu seminggu dapat. Cuman siapa yang mau kirim surat? Dan siapa yang bisa verifikasi? Tapi kan itu juga data yang sudah done, sudah selesai.
Yang belum selesai, yang lagi ongoing, yang lagi perencanaan. Apakah semua dinas-dinas itu melakukan konsultasi publik komunikasi? Yuk kita bikin apa? Logiknya begini, ilmunya begini, kebutuhan you apa? Ada nggak perkalian itu semua? Itu yang kalau oleh PBB di SDGs namanya partisipasi yang bermakna, meaningful participation. No one left behind, nggak boleh ada yang tertinggal, ya kan? Nggak ada yang tertinggal masyarakatnya, karena masyarakatnya semua di belakang, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang di belakang semua. Ya, ini pejabatnya di depan, gitu. Maksudnya no one pejabat yang tertinggal maksudnya. Jadi no one left behind di antara masyarakat gitu. Tapi antara masyarakat sama pejabatnya emang udah bukan left behind, tapi memang udah separated. Emang ditinggal. Iya. Nah jadi siapa? Jadi itulah gambarannya soal, ini kan gara-gara ngomongin 3 juta per hari tuh ya tadi ya DPR. Nah, jadi sebenarnya duit mereka itu banyak karena mereka bisa ngatur, bisa sampai dapat bagian. Nah, banyak dari mereka, kita nggak bisa bilang semua, tapi banyak dari mereka punya usaha. Yang di perusahaannya nggak ada nama dia, bisa jadi. Yang berkaitan dengan pelaksanaan dari program kerjaan itu. Betul. Jadi waktu dia menyepakati, komposisi duit di sektor, misalnya rumah sakit, ya kan ada alokasi ini, alokasi daerah, alokasi ini segala macam. Pintu masuknya banyak di bidang soal rumah sakit. Oke, si anggota dewan ini bilang, oke. Misalnya dia, let's say main kecil-kecilan aja lah. Dia dari satu provinsi tertentu. Atau dia nanti main sama partainya. Ya kan? Partainya dia kuat di beberapa provinsi yang ada alokasi proyek tersebut. Nanti dia bikin perusahaan untuk ngambil proyek itu. Gitu. Itu bukannya kan dengan prosedur lelang itu yang dibuka ke publik. Ya, lelang. Kalau kata orang Arab lelang majnun. Lela. Nah, sudah terkondisi. Bisa disayang-sayang tuh lelang itu. Ada caranya. Lelang juga, Bos. Ya kan? Nggak bisa, Pak. Lelang itu ada permainannya, Pak. Katanya semua pelaksana lelang. Di zaman Jokowi itu semakin hari semakin ditarik ke pusat, Pak. Apanya? Even pekerjaan ngebersihin gorong-gorong di daerah. Itu lelangnya ada di pusat. Sampai sekecil itu, detail itu. Ya nanti ada lelang di balai yang di daerah. Ya kan? Tapi ngaturnya di sana. Mainannya siapa? Gitu. Misalnya nih, Bang. Ada yang orangnya yang duduk di sana tuh ada yang bermain. Dari sana tuh di DPR. Di DPR misalnya. Ya banyak udah pernah ditangkepin tuh. Iya, misalnya nih. Saya kan nggak ngomong langsung, misalnya. Dari anggaran yang dikeluarkan tadi kan turunnya banyak tuh. Banyak. Kalau dia mau bermain di setiap level itu pun bisa berarti? Bisa, ini cuma soal siapa yang mau ngelaporin, Pak. Astaga. Sebenarnya ketahuan, belatan betul. Belatan maksudnya? Jadi ini gamblang nih. Permainan-permainannya kasar, Pak, di bawah. Kita bisa nyari itu. Ngambil data di AHU, nanda perusahaannya siapa, linknya kemana, uji di lapangan, sebenarnya kelihatan. Cuman siapa yang mau kerja? Nah, KPK kan juga bengep juga. Selain KPK juga ada persoalan politis juga, ya kan? Dekat sama siapa? Order dari ada order apa enggak? Lembaga-lembaga penegak hukum ini juga ada muatan politisnya juga. Tapi juga ada muatan kelelahan. Misalnya gue itu berapa bulan lalu mau lapor, nelpon nih ke pejabat di Kejagung, Pak, saya mau lapor kasus. Dia bilang, Bang, jangan lapor sini, Bang. Udah banyak, Bang, kasus, Bang. Ya kan, kasusnya kan di Jawa Barat, lu lapor ke Kejati aja, Bang, dia bilang gitu. Kocak nih si Pak Harli. Gue bilang kayak gitu. Nah, jadi ada faktor kelelahan, fatigue juga. Apalagi kan kemarin berarti kurang tim itu kan jatuhnya. Ya, sebenarnya antara kurang tim sama problem kita terlalu banyak, Bos. Kalau misalnya, ini kan berarti kan seperti apa ya? Berantai. Masalahnya nih berantai banget gitu. Iya. Kalau ngomongin main, semuanya main. Misalnya main ya, semuanya main. Atau ada yang niatnya nggak main, niatnya baik, jadi main. Jadi main terpaksa, atau terpaksa ikut cara yang nggak benar. Karena udah bagian dari sistem begitu. Ya karena begitulah sistemnya. Ya kalau misalnya harus dikoreksi kayak tadi gitu, ini DPR harus direvisi misalnya gitu.
Dari mananya mulainya kalau dari begini aja kita udah nggak bisa. Ini soal leadership, Pak. Model kalau baca beberapa referensi soal ilmu kemasyarakatan gitu ya, antropologi, sosiologi apa segala macam. Ya kita bisa nyalahin masyarakat. Kan suka ada yang bilang ya DPR kayak gini ini kan produk masyarakat. Iya. Yang milih gitu ya. Ya benar bisa. Oke, itu bisa dijelaskan. Banyak risetnya ngomong kayak begitu. Tetapi dari sisi kita kan bukan mau menormalisasi. Ya. Kita dalam konteks mau memperbaiki standar hidup bersama kita. Standar pertanggungjawaban publik. Maka kita kan nggak mungkin menyerahkan ke masyarakat. Iya kan? Iya. Maka kita harus harus ada capek sedikit, cari pemimpin yang mau. Capek, punya jalan, punya konstruksi untuk menerapkan, dan punya ketegasan, punya visi, siap bertanggung jawab, dan dia bakal jadi contoh. Nah, kayak begitu. Jadi sekarang sebenarnya PR-nya Pak Prabowo juga banyak dong. Banyak. Setiap pemimpin di Indonesia pasti ini banyak. makin hari makin banyak. Makin banyak. Nah, karena selalu, misalnya gini, kita punya catatan kritis soal SBY. Oke. Dan kita berharap di zaman Jokowi itu diperbaiki. Ya. Kan banyak, makanya orang akhirnya PDIP menang yang jadi oposisi di zaman SBY. Ya. Karena memang ya kita bisa berdebat tapi ambil gampangnya. Karena orang muak. Bukan muak sih, capek. Gantilah. Bosenan lah ya. Bosenan. Katanya PDIP ini oposisi nih, begini. Oke, PDIP berkoalisi, ada Jokowi, memperbaiki. Ternyata nggak diperbaiki juga. Di zaman Jokowi, pasca Jokowi juga harapannya seperti itu. Tetap seperti itu. Ya kan? Nah, di Indonesia ini cara memperbaikinya adalah ganti pemain. Bisnisnya tetap. Tapi udahlah, sekarang gue lah yang ambil. Gue yang jalanin, kira-kira begitu. Ganti preman lah ya. Ganti. Atau pemainnya nggak diganti, subsidi, ya kan? Dulu kan ke situ, sekarang ke sini. Gitu. Jadi yang kita lihat belakangan ini seperti inilah seolah-olah penggambarannya. Bisa ada juga seperti ini. Gitu. Jadi kalau sekarang misalnya gini soal BBM. Soal BBM. Setelah peristiwa dibongkar, setelah Muhammad Riza Khalid dijadiin tersangka, apakah harga BBM turun? Kayaknya enggak juga. Enggak juga. Apakah dugaan korupsi itu mempengaruhi harga selama ini? Kayaknya iya. Ya kan, karena dalam proses harga itu yang naik sampai dijual segini, itu kan ada kutipan buat si ini, dan si ini. Kasusnya kan membuktikan hal seperti itu. Nah, ketika kasusnya udah diungkap, kok harganya masih tetap sama? Yang digembar-gemborkan adalah kita akan ganti pembeli, mau beli dari Amerika, nggak dari Singapura lagi. Belinya dari Amerika, nggak dari Singapura. Tapi alur bagi-baginya sama nggak? Masih ada dibagi-bagi nggak? Mungkin baginya bagi orang aja. Buat gue begini, Om Ari. Jangan-jangan nih kita APBN kita nggak perlu subsidi banyak-banyak. Kalau emang orang-orang itu nggak perlu dibagi-bagi. Bisa jadi. Iya dong. Oh ya, berarti emang ini masalah permainan jatuhnya ya. Kalau kita bilang sih ya. Ini levelnya mungkin nggak tersentuh masyarakat kali hal-hal seperti ini. Betul, memang kita mesti mulai, misalnya kayak semacam acara seperti ini, mesti mulai ngajak orang untuk ngebangun di aspek kognisinya dulu. Oh iya ya, ada ya informasi, bener ya. Oh soal BBM itu sebetulnya ada ya ranahnya Kementerian Perdagangan untuk ngeluarin rekomendasi. Kita butuh berapa ton BBM. Sebenarnya kalau dicari tahu sih, ya tapi begini, kalaupun ada yang tahu, clear nggak dia dari ikutan main kan gitu kan? Iya. Masalahnya yang tahu ikutan main juga bahaya juga kan gitu. Ada juga orang yang cuap-cuap, yang speak up, ngelawan segala macam, sebenarnya dia yang disisihkan. Ya kan? Bingung juga emang di negara kita. Jadi gimana? Jadi kalau kita nggak apa-apa, ini seru. Jadi pas ngobrol, kok ternyata lebih complicated dari yang saya kira ya, nggak tahu insight-nya. Nggak apa-apa. Justru ini pahala kita dengan banyak apa namanya. Jadi tercerahkan orang-orang. Apa namanya? Kalau main itu touchdown-nya lebih banyak kan. Benar. Jadi berpikir, oh jangan situ tuh, nanti ada ini. Kita kayak masuk ke taman
apa Jurassic Park. Ya kan kalau lihat film serinya tuh di TV-TV online tuh kan nggak selesai-selesai karena wah ternyata ada ini. Banyak ini trapnya, banyak trap gitu. Ya kan. Yang seru kan ketika Lupin ya atau nonton juga Lupin. Iya kan. Tiba-tiba nggak selancar itu. Ternyata alarmnya bunyi nih. Ya kan? Kayak apa namanya tuh? Yang bobol bank tuh. La Casa de Papel. Money Heist. Udah lancar rencananya. Tiba-tiba nggak taunya. Iya. Miss di sini. Ya. Tapi dia punya semprotan untuk menghilangkan jejak untuk dicium-cium sama anjing. Naik ke atas pohon. Nah, ada yang begitu-begitu. Nah, serunya kayak begitu-begitu. Nah, itu kita tuh, Pak. Nah, kenapa film seperti Money Heist, Lupin itu seru? Karena dia merepresentasikan politik, merepresentasikan warga melawan establishment, kemapanan yang pongah ini, yang seenak-enaknya itu. Berarti kalau sekarang selama nggak ada akses masyarakat untuk mengetahui kemana alur dari apa yang di-spend dari pajak, gitu kita kan kena cipoa terus. Nggak akan pernah berakhir kayak gini. Nggak pernah berakhir. Cuma beda pemain aja berarti kan. Ganti pemain gitu. Betul. Jadi siapapun presidennya, ibaratnya di awal tadi Bang Haris bilang ada sedikit perubahan dari presiden kita, tetap aja kalau tiba-tiba di ranah DPR-nya ada blunder semacam ini, jadi kontraproduktif dong berarti. Betul. Nggak ganggu Prabowo. Nah, segala hal yang sudah dengan kondisi lebih baik, ini coba dikoreksi, tetap aja kena. Iya. Terlepas kita dukung nggak dukung Prabowo. Kita kan gini, dalam konteks republik kan sebagai sebuah republik. Iya. You harus minta pimpinan ngatur ruang publik ini, ya kan? Yang oposisi maupun yang dalam posisi sama-sama kan leadershipnya ke sana. Tapi kalau ada tim worknya state yang nggak perform, dia dapat kesempatan kan untuk bilang gimana? Nanti tunggu bau amis baru gue kemplang kata Prabowo misalnya kayak gitu. Tapi sementara gue nggak bisa, gue lagi fokus MBG, gue lagi fokus perumahan rakyat, misalnya kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi hal yang terjadi di bawah ini tanpa beliau tahu atau enggak, atau memang ini akrobat politik aja? Kalau gue mau bilang dia sebagai presiden harus diasumsikan dia tahu. Dia ada di posisi wajib tahu. Iya. Tapi kan pasti tahu impactnya pasti akan besar di masyarakat. Apalagi ekonomi lagi susah nih. Ya tahu, maksudnya bukan tahu dalam artian dia terlibat. Nggak semua kejahatan di Republik ini dia terlibat. Tapi semua kegagalan dalam Republik ini dia harus tanggung jawab. Maka dia harus memastikan konstruksi state ini perform dengan baik. Oh, I see. Tapi kan keputusan-keputusan untuk kemudian memberikan banyak sekali fasilitas untuk para anggota DPR ini kan nggak seksi di zaman sekarang di mana ekonomi lagi sulit kan. Betul. Gitu. Dan juga apalagi terekspos dan kemudian dikomunikasikan dengan cara yang mungkin kurang ahsan aja gitu bagi masyarakat yang sekarang lagi sulit gitu. Lagi sulit memang. Sekarang nih kemarin gue lihat orang ngebobol itu besi di halte ya. Sebenarnya banyak potensi. Kadang-kadang begini Pak, ekonomi sulit itu satu, dia sebetulnya sulit karena ternyata ada hal-hal yang bisa mempermudah, ada pejabat yang bisa mempermudah, dia nggak maksimal di sana, ya kan? Yang kedua, ada potensi untuk menolong ekonomi warga, tapi juga nggak digarap. Nah, nggak digarap kenapa? Karena berkelahi, karena ribut perdebatan konsepnya bagaimana. Nah, ini situasi-situasi yang membuat rumit masyarakat. Karena masyarakat itu di bawah itu simpel kok. Jutaan orang ini gak ada yang mau jadi presiden, gak ada yang mau jadi menteri, gak ada yang mau jadi kepala badan ini, gak mau jadi komisaris BUMN, enggak. Orang cuma mau hidup dagang biasa. Cuma rutinitas itu yang mesti dijaga. Negara itu tugasnya memastikan rutinitas sirkular ekonomi itu berjalan. Nggak terganggu ya. Komoditas bahan, proses produksi, jalan, didistribusi. Ini aja sebetulnya. Nah ternyata proses ini dikapitalisasi oleh si yang gede-gede ini.
orang miskin diambil duitnya. Yang jajan di pinggir jalan ini siapa, Pak? Orang miskin, Pak. Tapi yang jual tepung orang kaya. Dari ujung ke ujung kita pisang goreng, tempe, ayam goreng, pakai tepung semua. Emang ada gembel yang subsidi tepung? Nggak mungkin. Orang kaya, Pak. Jadi orang kaya ngambil duit dari orang miskin. Pertarungan itu dilihat nih, wah ini tepung kayaknya bagus nih. Dicolek-colek nih sama orang partai kah, sama pejabat lah. Akhirnya tuh perusahaan tepung bagi dikit. Kan harga naik. Orang miskin yang naik, yang nanggung. Emang orang kaya keluarin duit dari tabungannya? Jadi seolah-olah orang miskin yang ngebayarin biaya untuk colekan tadi. Kalau saya selalu nyebutnya orang miskin subsidi orang kaya. Ini kan yang digambarkan yang pada protes itu kan, katanya saya bayar pajak. Pajaknya buat naikin gaji, kan gitu. Jadi merasa bahwa kita nih udah keringetan segala macam. Pakai simulasi itu bisa, tapi sebetulnya di banyak sektor, di banyak waktu, di banyak tempat terjadi. Jadi, Bos. Oh, bener ya, tambah complicated kalau gue bilang. Jadi kalau sekarang ini apa yang terjadi saat ini, kalau kita nggak bisa kemudian melihat ke arah mana itu sebenarnya dipakai uangnya, apakah benar amanah atau enggak, ini udah urusannya dia sama Tuhan doang ya, kita nggak bisa tahu kan. Nggak, kita kalau gini kadang-kadang kalau jalan cara pandang itu, gue kadang-kadang suka lihat begini nih, orang-orang kayak hidup selama-lamanya ya. Iya, kayak hidup lu nggak bakal mati kayaknya. Iya, kayak cari duit mesti sebanyak-banyaknya, menghalalkan segala cara, soalnya nggak ada kepastian 1000 tahun lagi dia bakal kayak gimana. Iya. Seolah-olah dia hidup 1000 tahun lagi. Tiba-tiba tahun depan stroke gitu kan, nggak tahu dia. Itulah. Nah sekarang ini ya kan kemudian muncul gejolak di masyarakat. Iya. Kemudian ada demonstrasi. Iya. Apalagi kemarin cukup ramai nih demonstrasinya kan. Yang tanggal 25 kemarin. Nah demo juga hal yang beda lagi nih kan. Demo itu komunikasi rakyat. Itu ekspresi, tapi sebenarnya itu juga komunikasi rakyat menyampaikan signal. Atau juga dia kemarahan. Tergantung, bisa dilihat seperti itu. Ya melihat demo kemarin gimana kok, Bang Aris? Begini, gua nggak mau lah menjudgment demo. Demo is oke aja. Cuman kalau mau lihat lebih detail politisnya, agenda demonya apa? Yang turun demo siapa? Nyambung nggak? Nah, misalnya nggak nyambung, kita bisa baca lebih jauh. Si pihak-pihak yang turun itu punya sejarah terhadap isu itu nggak? Artinya memang isu yang dikawal nggak sejak lama? Emang dari dulu dia konsisten di situ gitu? Atau ada orang bilang, ya kan nggak harus udah lama, baru juga bisa. Tapi ada bahannya nggak, pertanggungjawaban publiknya. Jadi kadang-kadang kayak demo kemarin kita cek kan, ini siapa nih yang menginisiasi awal, organizernya siapa. Dalam konteks juga organizernya nggak boleh diganggu. Mungkin nggak sih itu pure masyarakat gitu? Pernah nggak terjadi demo yang tanpa organizer? Banyak dong. Kan kayak 98 itu kan ya itu turun gini, semua nih. Kalau 98 banyak demo-demo besar itu nggak ada single faktor. Dia selalu multifaktor. Atau rootsnya itu banyak. Ekonomi krisis. Orang juga ada muak secara psikologi sama Soeharto. Ya terus sekarang udah krisis masih ekonomi kita nih, Bang Haris? Sebenarnya gue bukan ahlinya ya, tapi sih kalau ngobrol ngeliat banyak orang lagi lesu kan? Lagi lesu. Ada lesunya macam-macam lah. Ada ya menurun lah ya. Tapi apakah krisis, gue nggak berani ngomong, ini kan di ruang publik nih ya, secara digital. Jadi gue nggak berani ngomong. Tapi kalau lihat beberapa teman sih bilang agak mengkhawatirkan di sektor-sektor tertentu. Dan khawatirnya ini belum berhenti turunnya. Ini masih sliding down terus nih, gitu. Di 2026, 2027. Nah itu kayak gitu-gitu perlu dipikirin kan? Perlu dipikirin. Jadi sekarang ini untuk teman-teman semua yang melihat bagaimana kegemesan dengan apa yang terjadi di
apa namanya ruang publik, apalagi mungkin mengenai ya yang lagi viral belakangan ini mengenai gaji yang naik, kemudian juga fasilitas yang naik. Ya ternyata barusan kita dengar it's more than that gitu komplikasinya gitu. Jadi banyak hal yang kalau cuma ngeliat dari situ aja bahkan terlalu pendek ya. Terlalu pendek. Jadi kalau mau disusurin sebenarnya justru rootnya itu bisa sampai kemana-mana. Bisa kemana-mana, jangan-jangan juga nyampe ke kita. Iya, hati-hati loh. Kita bagian dari proses itu, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang ada orang tahu tapi orang tutup mata, Pak. Contohnya? Ya, nih begini. Ada duit yang sumbernya ini sebenarnya dari banyak orang lah, Pak. Yang kerja itu sebenarnya untuk normalisasi ketidakgenahan zaman Jokowi misalnya. Gue lihat orang-orangnya baik, duduk manis, tapi dia bagian dari proses untuk si menteri ini ngedandanin Jokowi, bikin program yang palsu-palsu. Kadang-kadang gue tanya, lu tahu nggak sih? Tahu bang? Tahu nggak? Tahu mas? Karena gimana ya? Saya kerja. Kerja. Gitu. Itulah dia, guys. Pandangan yang kita dapat hari ini semoga mencerahkan ya, dan tentunya juga atau nggak mencerahkan tapi semakin bikin mikir, menunjukkan mendungnya di mana aja. Ya kan? Gak ada cerah-cerahnya dari tadi kok tambah lama tambah kelam ya. Tapi kadang-kadang bahasa itu eufemistik ya, penghalusan bahasa. Bukan mencerah, sorry ya. Karena kita kan ya, pencerahannya makasih Bang Haris. Sebenarnya gue nggak bikin cerah sih. Bikin cerah. Gue cuman menginformasikan keburaman itu ada di mana. Gitu. Jadi justru sebenarnya ngasih tahu kalau sebenarnya buramnya lebih dari itu gitu kan. Jadi gue dulu pernah cerita dikit, belum ditutup kan lo. Gue dulu pernah naik pesawat baling-baling. Ya kan dari satu kabupaten ke Medan waktu itu. Wah itu antara deg-degan sama seru. Ya. Pilot itu berdua di depan, gue denger ngobrolnya itu udah nggak pakai teknologi. Ya kan? Cuman dia bilang ke kiri. Udah ngomong langsung. Nah, terus kan. Jadi ngindarin awan, Pak. Dan lu lihat. Jadi mereka, dan gue lihat nih karena saya nggak sampai setengah jam lagi, udah lo nggak boleh pesawat baling-baling udah nggak boleh di udara. Nah jadi maksud gue mau bilang itu juga jelas, itu nggak cerah, mendung awan di mana-mana, tapi jelas ada awan. Yang analoginya tuh gue mau tahu. Wah gile coy. Itu mesti turun nih bulan. Yang lebih jelas lagi bahwa itu pilot berdua lagi cari jalan keluar kan gitu ya lebih. Keluar. Karena waktunya dia nggak sampai lebih dari 15 menit waktu itu. Harus mendarat di Polonia, waktu masih di Polonia ya. Alamat gue gila, gue deg-degan tuh. Nah itu pengabaran ya guys ya. Jadi ya, bukan mencerahkan tapi membuat lebih clear pandangan kita bahwa ini holistik masalahnya nih. Lebih banyak maksudnya lebih ruwet. Nah, kalau sekarang nih tanggapan dari Bang Haris dulu deh. Ada ya tentunya juga ada masyarakat yang gemes dengan pemerintahan sebelumnya. Betul. Dan juga berimbas dengan pemerintahan sekarang. Iya. Kalau secara bahasa komunikasi, apakah ada mulai ketidakkompakan di antara dua sosok besar ini? Sosok besarnya siapa? Presiden pastilah. Prabowo sama Jokowi. Kalau menurut gue memang nggak bakal ketemu. Emang nggak bakal ketemu. Sejarahnya beda mereka. Ya kan, tapi berasal dari satu jalur politik yang sama. Maksudnya lahirnya dari situ kan? Lahirnya dari satu praktek politik yang sama barengan kan? Bukan yang itu khas politik Indonesia, koalisi antar partai begitu ya, khas itu. Tapi begini, ada banyak kerusakan politik yang makin menjadi-jadi di zamannya Jokowi. Termasuk menghadirkan Prabowo di dalam politiknya Jokowi pun itu sesuatu yang baru kan? Iya. Dulunya kan kompetitor jatuhnya. Gak ada Pak. Ya, kan? Sebelumnya gak ada di agenda beliau itu. Gak ada musuh politik tuh jadi menteri itu gak ada. Emang terus dibungkus dengan nama rekonsiliasi Indonesia. Nggak ada rekonsiliasi Indonesia apa? Itu kan cuman apa namanya slogan aja. Prakteknya ya bagi-bagi, Bos. Nah, cuman banyak hal di zaman Jokowi itu dalam dunia politik, dunia ekonomi, dalam dunia hukum itu terjadi, Pak. Oke. Dari situ gue mau bilang, satu Jokowi sendiri aja nih udah banyak ngerusak fatsun politik Indonesia. Oke, itu satu hal. Yang kedua, gue nggak belain siapa dan
gua nggak lagi belah bambu gitu ya, nginjak siapa bela siapa antara Bowo sama Jokowi. Tapi menurut gua Bowo sama Jokowi beda. Dua beda. Bahwa mereka dulu satu pemerintahan, ya. Tapi itu kan ada kepentingan buat gua nih, gua menafsirkannya ada kepentingan Jokowi untuk supaya nggak ada oposisi yang ganggu dia di 5 tahun keduanya. Dan kemudian di detik-detik akhir dia mau cari yang siapa dia bisa nitip nasib. Nitip nasib. Oke. Karena Jokowi nggak punya partai. Politik di Indonesia penting punya partai. Gitu. Dalam banyak hal kan politik di Indonesia ditentukan hanya sekitar 10 sampai 12 orang aja pimpinan-pimpinan partainya. Nah, jadi sekali lagi Prabowo sama Jokowi beda. Nah, apa tadi pertanyaannya? Apakah sudah mulai terlihat perbedaan ini maksudnya? Banyak. Contoh yang 3 lah yang paling nongol di permukaan selain yang tadi disebutin. PSN dikoreksi. Program strategis nasional. Ya. IKN di-cut habis-habisan. Tapi dilanjut nggak? Ya, apa budget segitu mau ngelanjutin? Oke. Jadi dari gambar media mana ke gambar media mana dalam waktu 2 minggu aja kelihatan rumput belum dipotong. Tapi kalau bagi Bang Haris mungkin nggak jadi ibu kota negara? Enggak. Jadi tempat wisata ntar. Ya, ada warisan legacy tempat wisata lah ya. Itu jadi tempat wisata. Nah, ketiga apa? 3 tuh. Belum ya? Belum, satu lagi. PSN dikoreksi. IKN di-cut habis-habisan. Pembebasan Tom Lembong. Pembebasan Tom Lembong boleh lah dimasukin. Gampang buat Prabowo untuk menetapkan bahwa 3 pulau di Aceh itu miliknya Aceh, bukan miliknya si Sumatera Utara. Yang si gubernurnya, mantunya Jokowi mau eksploitasi ada kandungan minyak atau gas kayak gitu. Kalau yang terakhir ini, kasus terakhir yang seorang Wamenaker kemudian Noel yang kena Noel sama KPK. Itu lebih ke Jokowi atau Prabowo dari pandangan Bang? Enggak, kalau itu sih gua nggak tahu motif politiknya, tapi itu kecerobohannya Noel lah, kenakalan Noel. Oh, itu pure? Nggak tahu, nggak bisa dibilang pure juga ya. Tapi ya itu kecerobohannya Noel. Oh, I see. Tapi kalau perbedaannya Jokowi sama Prabowo, yang tadi dari awal kan gue ngomong, pajak nggak jadi naik, buruh juga tadi. Buruh, IKN dikoreksi, PSN banyak dikoreksi, alokasi ke mana ini uang pendidikan untuk MBG, alokasi pada manusia kelihatan di zaman Prabowo dibandingkan Jokowi. Jokowi kan alokasinya banyak beli semen kan, infrastruktur. Kelihatan nih sekarang semen yang dibeli untuk bangun infrastruktur banyak yang nggak dipakai juga sama Prabowo. Gitu. Mungkin ada ini kan janji 19 juta lapangan pedal kan gitu. Bukan anak padel nih. Mungkin untuk bangun itu ya. Siapa sih? Enggak, itu anekdot aja. Oh iya. Kalau lapangan pekerjaan setiap presiden pasti ngejanjiin begituan. Ya. Karena juga yang nanyain juga begituan. Berapa lapangan kerja diciptakan? Gitu. Pasti begitu. Sama kayak Gubernur Jakarta. Apa rencana Anda untuk nanganin banjir? Padahal tiap tahun ada banjir. Pasti ya. Iya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang itu pasti muncul. Kira-kira gitu. Nah, ini dia. Guys, jadi kalau kita lihat bahwa it's more complicated than you ever imagine. Kalau sekarang. Jadi bukan cuma yang kita lihat di permukaan, ternyata banyak sistem yang juga mestinya harus kita perbaiki. Tapi ini sepertinya ya harus ruqyah massal sepertinya ya, biar secara sistem nih clear gitu ya. Nah, tapi kalau saya rasa Bang, semua pemerintahan pasti ada korupsinya, benar nggak? Iya, potensi itu ada. Potensi itu ada kan? Dan ya nggak mesti di Indonesia, di luar negeri ya gitu. Dari catatan kalau lihat ke belakang, ya setiap pemerintahan korup. Iya, pasti itu. Banyak hal kita untuk membuktikannya. Dari laporan BPK, dari kasus-kasus di KPK, ya kan? Atau ada fakta-fakta di publik yang belum ditanganin sama negara, banyak. Dan yang saya lihat juga bahwa ini kan politik, bisa aja bersaing. Kadang-kadang kalau lagi butuh bisa jadi ally. Betul. Pada saat sebuah punya posisi bisa jadi bersaing lagi.
Ini seperti menjalankan ya kayak PSI maki-maki Prabowo, ya kan tiba-tiba masuk di pemerintahan Prabowo. Ya begitu. Iya. Ya ini kan seperti ya akrobat politik iya, yang masyarakat juga bisa ngelihat aja kan. Ya jadi kuping sama matanya ditutup sama kayak sayap gajah itu. Ya. Waduh, makanya nih Bang Haris udah memberikan pendidikan pencerahan, memberikan pendidikan politik agar kita lebih ya legowo dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Legowo lebih pas ya kayaknya ya. Gak boleh legowo kita harus terus mengkritisi. Enggak juga. Berpartisipasi dalam apa aja dulu nih? Menurut gue nih ya, Om Ari ya. Warga itu perlu ngambil peran untuk berpartisipasi. Sekecil apapun. Ya kan? Seperti burung yang hanya bisa ngambil kayu dengan mulutnya untuk bikin sesuatu. Ya, tapi kalau dia berulang-ulang lakukan itu lama-lama penting kan. Ya kan? Istiqomah gitu. Iya. Jangankan misalnya kayak seperti burung pipit yang nyelamatin Ibrahim ya. Seperti takdirnya si burung itu aja. Yang dia bikin kandang buat anaknya itu. Ya kan? Begitu anaknya menetas besar, si sarang burung walet itu menyahatkan manusia. Ya kan? Jadi pasti ada sesuatu yang baik kalau kita lakukan secara konsisten. Itu pasti ada. Kalau bahasa industrinya pasti ada produknya nanti. Produknya yang di luar dari perkiraan kita sebelumnya. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu. Ya. Gitu. Masya Allah, benar juga. Ada sisi religiusnya di situ ya. Iya betul. Kadang-kadang kita nggak targetin kebaikan di sana. Yang penting kita ngelakuin terus. Nanti ada kebaikan yang akan pasti ada. Nah jadi warga itu penting untuk seperti itu. Aktif berpartisipasi. Memang kita tahu nih masalah kita banyak. Jadi dalam konteks demokrasi, jadi sarannya apa? Sarannya you pilih isu, mau aktif di mana, mau partisipasi di mana. Ya. Yang penting ambil peran. Jangan nggak jelas, tiba-tiba pas ada pendaftaran nyalek dia ngikut. Ya kan? Modal lo apa? Ada duit nih bos. Gitu. Ya kan yang lagi rame juga ada jenjang karir dari ini sekarang jadi ini gitu. Ya kelihatan kalau CV doang ya. CV doang. Dulunya kerja di online, sekarang kemudian jadi pejabat negara gitu, cepet banget gitu kan. Karena gini, kemampuan kita menulis atau kemampuan kita mendapatkan pengakuan itu sekarang banyak produknya. Tapi sesuatu yang otentik itu istilahnya ada nggak koresponden dari produk lu? Nah makanya gue bukan orang yang anti sama anak muda ya. Tapi gue anti sama Gibran sih. Gue bukan anti sama anak muda, tapi gue merasa bahwa anak muda itu waktunya menunjukkan bikin produk, meskipun dia salah. Nanti ada titiknya bahwa dia itu belajar dari kesalahan dan dia mendapat pengakuan secara dari dampaknya. Bukan ngejual anak muda. Nah, jadi kita sadar waktu kemudian Gibran itu jadi wakil presiden, kita baru sadar kan waktu kita mundur ke belakang, oh pantesan atas nama demografi banyak produk dimobilisasi untuk anak muda. Ternyata ujung-ujungnya untuk menormalisasi pemilihan Gibran. Berarti itu long range plan ya? Long range. Interesting, bener gitu. juga tuh ya. Makanya Jokowi sibuk datang ke banyak lokasi conference digital. Ternyata memang alokasi campaign dimainkan di ranah digital. Sampai sektor bisnisnya pun dia aja keluarganya yang nguasain. Udah terpilih, dapat untung. Info ini baru dengar saya ini. Ada, buka aja laporannya tirto.id itu buku tentang bisnis keluarga Jokowi. Itu kelihatan situ ada bisnis digitalnya mereka. Ya, jika dirasa menarik monggo silakan share sebanyak-banyaknya di link circle teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Bang Haris. Apa nih Bang? Langsung aja. Sosial media gue, Instagram Azhar Haris. Azhar Haris. YouTube enggak? YouTube Haris Azhar. Haris Azhar. Ya. Haris Azhar channel. Baru mengudara lagi. Ya. Iya. Aman-aman aja sekarang ini ya. Ya. Udah nggak main semasi-semasian lagi, udah tenang. Sejauh ini aman. Dulu juga aman kok. Aman juga ya. Ya, cuman ada gajrukan-gajrukan dikit. Tapi kita dapat hasil yang bagus dari gajrukan itu. Alhamdulillah, udah terbukti soalnya nih ya, udah. Terbukti. Makin confident. Makin pede sekarang nih. Makin pede. Jadi nanti ada pembahasan
di channel gua khusus soal bapak itu, episode 2. Enggak. Kabarin dong ntar. Gua bikin live nanti. Iya kan? Menarik tuh. Waduh, terima kasih Bang Aris untuk waktunya datang sini. Makasih udah diundang juga. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Enggak. Dan teman-teman semua kita doakan yang terbaik untuk bangsa kita. Semoga apa yang menjadi pembicaraan ini men-trigger sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.